Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Mau'idhah yang kelima ya. Al-mau'idhatul khamisah. Mau'idhah atau nasihat yang kelima. Yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam. Simak dulu ya. La takun mimman yuqassiru taubah wa yutawwilul amal wa yarjul akhirata bighairi amal. Yaqulu qaulal abidin wa ya'malu amalal munafiqin. In u'tiya lam yaqna wa in muni'a lam yasbir. Ya'muru bil khair wa la yaf'alu wa yanha bisyarr wa lam yantahi anhu. Yuhibbus shalihin wa laysa minhum wa yubghidul munafiqin wa huwa minhum. Yaqulu ma la yaf'alu wa yaf'alu ma la yu'maru atau ma la yaf'al wa yastawfi wa la yufa. Ya bna Adam, ma min yawmin jadid illa wal ardu tukhatibuka fi qawliha taqulu laka ya ibna Adam tamshi ala dhahri thumma tuhzanu fi batni wa ta'kulu syahawat ala dhahri wa ya'kulu kaddudu fi batni. Ya ibna Adam ana baitul wahsyah wa ana baitul mas'alah wa ana baitul wahdah wa ana baitul zulmah wa ana baitul hayyati wal aqarib fa'murni wa la tukharribni. Nasihat yang kelima, Allah berfirman, ini nasihat dari Allah semua ya. Ya ibna Adam, hei manusia, hei anak cucunya Adam, la takun mimman yuqassiru taubah. Kamu itu jangan tergolong orang yang suka sembrono dalam bertobat. Sungguh-sungguhlah dalam bertobat. Jangan bertobat dari dosa A pagi hari, siang diulangi lagi. Itu namanya sembrono dalam bertobat. Seperti orang makan sambal, saat makan terlalu pedas ya seperti sudah benar-benar kapok, nggak makan sambal itu lagi. Tapi disuguhi sambal yang sama bahkan lebih pedas jadi makan lagi. Ini tobatnya tobat sambalado. Kalau orang Jawa bilang tobatnya tobat cengeh. Cengeh itu lombok. Tapi kan ada lanjutannya, tobat itu tobat cengeh, nek wis jaluk meneh. Nah, itu. Tobat itu tobat laras, nek wis bener-bener waras kan gitu. Tobat cengeh, tobat sambalan. Cengeh itu lombok. Tahu cengeh ya? Orang Jawa saja yang tahu. Wa yutawwilul amal, jangan kamu tergolong orang yang panjang angan-anganmu, panjang cita-citamu dalam masalah dunia. Itu penyakit hati yang sangat berbahaya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu dalam Nashaikhud Diniyahnya ngupas tuntas tentang bahayanya tulul amal itu luar biasa. Banyak orang-orang hebat jadi hilang kehebatannya, orang-orang mulia jadi hina di mata Allah. Itu diawali dari tulul amal, terlalu tingginya angan-angan dunianya, cita-cita dunianya. Jangan tergolong orang yang tulul amal, suka mentarget. Boleh untuk motivasi kita, untuk semangat kerja kita, tapi jangan berlebih sehingga kita bukan hanya sebatas ikhtiar, kita sudah seperti Tuhan. Pokoknya tahun ini saya harus ganti mobil.
silakan berikhtiar ke sana, tapi jangan berlebih, sebab itu sangat bahaya. Ketika terlalu tinggi amal atau cita-cita dunia kita, akhirnya waktu kita, umur kita habis untuk mengejar itu. Habis, tahu-tahu loh kok umurku sudah 50 tahun, hanya aku gunakan untuk mengejar cita-citaku. Ini dilarang ya. Harta anak yang la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Harta anak yang melalaikan kita dari ingat Allah. Harta anak yang menyebabkan kita terlalu sibuk mengejar cita-cita kita, cita-cita anak kita, waktu kita, umur kita habis untuk maksimal beribadah kepada Allah. Ini sangat kurang, bahkan nggak ada. Di saat yang lain bisa santai, ya kerja, ya ngaji, ya jamaah, ya memenuhi undangan tetangga, nggak bisa, karena ngurusi pekerjaan demi target keinginan dunianya. Itu bahaya, tulul amal namanya. Wa yadul akhirah bi ghairi amalin. Jangan kamu itu tergolong orang yang mengharapkan hidup nikmat di akhirat tapi tanpa amal. Ini orang ngayal, pengen punya mobil. Nah itu lagunya Obi kan, ya kan, lengkap dengan AC dan sopir pribadi. Lagu muda dulu ya. Pernah muda juga. Obi, tapi nggak mau kerja, akhirnya ngayal. Andai pokoknya kalau lagu bisa meneruskan lah. Berkali-kali baca ayat tadi nggak ada yang meneruskan. Yarjul akhirah bi ghairi amal, mengharapkan hidup nikmat di akhirat tanpa mau beramal. Ini orang ngayal, karena bekal kita untuk bisa hidup nikmat di akhirat ya amal kita, gak ada yang lain. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu berkata, menasihati kita, mandakhala al-qabra bila zadin kama raqibas safinah bila kama raqibal bahra bila safinah. Man dakhala al-qabra bila zad, orang masuk kubur berarti masuk alam akhirat bila zadin, tanpa bekal. Ini kama raqibal bahra bila safinah, seperti orang di tengah lautan tanpa perahu. Celaka enggak? Tenggelam enggak? Tenggelam. Nah perahu kita itu apa? Amal soleh kita. Kalau nggak punya amal soleh, ada yang bisa menolong kita. Apa itu? Doa dari orang-orang yang dekat dengan kita, ibu kita, bapak kita, anak kita. Nah, jangan sampai kita masuk dalam kubur tanpa bekal. Bekal kita amal soleh. Yang bisa menyelamatkan kita amal soleh. Amal soleh kita. Kalau kita nggak punya amal soleh, ya mudah-mudahan sahabat-sahabat karib kita, teman-teman semajelis kita ingat kita sehingga mau mendoakan. Itu bisa menyelamatkan kita. Yang dari luar diri kita, yang dari kita ya 3 amal itu. Amal jariah kita, ilmu kita yang bermanfaat juga dimanfaatkan oleh orang lain, dan anak soleh kita. Itu yang dari kita. Jangan kemudian hanya memahami satu hadis ini lalu mengharamkan orang mendoakan orang yang sudah meninggal. Jangan. Hadis itu benar, tapi jangan kemudian dijadikan dalil. Ini kan jelas katanya hanya 3 amal saja, selain itu nggak ada. Nah, itu salah. Jadi nggak perlu itu mendoakan, itu nggak ada dalilnya. Loh, kalau memang yang bermanfaat itu hanya doa anak kandung kita, untuk apa Rasul ajarkan sholat jenazah? Dan ketika Rasul ajarkan sholat jenazah, Rasul tidak membatasi yang boleh mensolati hanya anak kandung saja, nggak ada. Makanya dalil itu jangan kemudian, oh ini sahih, idza mata ibnu adam yanqatu amalu illa min salas. Riwayat Imam Bukhari Muslim.
ketika anak Adam itu meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bi, waladin shalihin yad'u. Hadis itu benar, tapi dalil bukan hanya itu, Cung. Perhatikan, dalil bukan hanya itu. Kalau yang bisa menolong dari diri kita, ya itu memang. Tapi banyak perkara yang juga bisa menolong kita saat kita mati di luar diri kita. Doa teman-teman kita, doa sahabat-sahabat karib kita, hadiah pahala amal soleh sahabat-sahabat karib kita, itu juga bisa menolong. Ya, memahami dalil harus seperti itu ya. Jangan ini kan jelas hanya 3 saja, yang lain nggak ada. Harus ngaji itu ya, harus ngaji lagi. Jangan berharap nikmat di akhirat tanpa amal. Yaqulu qaulal abidin wa ya'malu amalal munafikin. Kalau bicara ini seperti orang yang ahli ibadah, wah luar biasa. Tapi amaliyanya seperti amalia orang munafik. Ibadah sungguh-sungguhnya itu ya ketika di depan Rasulullah, di belakang Rasulullah, jangankan ibadah, menjelek-jelekan Rasulullah. Jangan tergolong orang yang seperti itu, kata Allah. Jangan tergolong orang yang kalau bicara seperti orang ahli ibadah, tapi amaliyah pribadinya di saat gak ada orang seperti orang munafik. Ya, dia sholat khusyuknya ya ketika banyak orang melihat itu saja. Jangan, ya, jangan. In utiya lam yakna, ketika dikasih nggak pernah bersyukur, kurang dan kurang. In utiya dikasih, bersyukurnya kalau banyak, kalau sedikit gerundel ngeresulo. Kalau sedikit kurang, terus banding-bandingkan dengan tetangganya. Nah itu enggak qanaah. Qanaah itu apa? Nrimo ing pandum. Qanaah itu apa? Seberapapun yang Allah berikan dari dunia ini diterima. Tak ada protes, tak ada iri pada yang lain, tak ada membandingkan itu si fulan enggak ibadah, kok ahli ibadah kok sedikit, cara enggak ada. Ya, jangan tergolong orang yang dikasih enggak qanaah. Wa in muni alam yasbir, ketika enggak dikasih dia enggak sabar, marah-marah bawaannya. Marahnya enggak jelas kepada siapa, marah kepada Allah enggak berani, akhirnya yang jadi sasaran ya yang di rumah, ya mi. In muni alam yasbir, ketika enggak dikasih dia enggak sabar. Ya'muru bil khair wa la yafulu, jadi suka memerintahkan orang lain melakukan kebaikan, tapi dia enggak mau melakukan kebaikan itu. Terkhusus yang wajib ya. Kalau sunnah kita menunjukkan saja itu kita sudah berpahala. Tapi ya jangan hanya jadi tukang tunjuk. Kalau jadi kernet ya ikut, jangan Semarang terus sudah masuk bis semua ke Semarang dia nggak mau ikut. Nah, itu calo namanya, bukan kernet ya. Kalau kernet itu ya ikut, ya ke surga ya dia ikut mengamalkan amaliyah yang bisa memasukkan ke surga. Ya, ke surga dia nggak ikut, dia calo itu. Ya, yang wajib itu maksudnya, kalau yang sunnah kita ngajak, tapi ya sesekali harus berusaha mengamalkan. Wa yanha bisyarr wa lam yantahi anhu, suka melarang keburukan tapi dia ahli keburukan itu. Jangan sombong, dia paling sombong. Jangan bakhil, dia paling bakhil. Ya. Yanha bisyarr, jangan mabuk, dia mabuk cinta enggak apa-apa ya. Walam yantahi anhu, dia tidak menjauhi keburukan itu, padahal dia tukang ngelarang keburukan. Yuhibbu sholihin wa laysa minhum, lisannya mengatakan cinta sholihin, tapi dia enggak mau berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Ya meskipun dengan berkumpul dengan orang soleh itu sudah bagus, tapi ya berusaha untuk merubah agar kita juga bisa menjadi orang yang soleh. Nah,
perkumpulan itu mencuri, kata para ulama. Karakter seseorang itu tergantung komunitasnya dengan siapa. Karena komunitas itu bisa mencuri karakter seseorang. Sebaik apapun, ketika komunitasnya buruk, lambat laun akan dicuri karakter baiknya itu menjadi buruk. Sebaik apapun. Makanya ya kita harus mencari komunitas yang bisa minimal memotivasi kita untuk menjadi orang yang terus berbuat baik, Wa yabghadul munafiqin wa huwa minhum. Lesannya mengucapkan benci orang-orang munafik, tapi dia ini perilakunya seperti orang munafik. Jangan tergolong orang yang itu. Yaqulu ma la yaf'al, suka mengucapkan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Wa yaf'alu ma la yu'mar, suka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Wa yastawfi wa la yufa, jadi suka menagih janji, suka hajatnya itu dikabul, pokoknya suka diberi tapi wala yufa, dia tidak suka menepati janji. Orang munafik. Ya ibna Adam, hei manusia, kata Allah, ketahuilah ma min yaumin, jadi tidak ada hari baru illa wal ardu tuhatibuka, kecuali saat kamu masuk di hari baru bumi itu bicara padamu, cuma kamu enggak denger, bolot, enggak denger. Andaikan kamu itu denger, perilakumu enggak seperti itu. Ma min yaumin, tidak ada dari hari jadidin yang baru illa wal ardu tuhatibuka, kecuali bumi yang kamu tinggal di situ, yang kamu berada di atasnya bicara padamu. Bi qauliha, bicara padamu. Taqululak, gimana bunyi bicaranya? Ya ibna Adam, fulan, tamshi ala dhahri, kamu itu berjalan di atas punggungku. Tsumma tuhzanu fi batni, kemudian kelak di saat kamu berada di dalam perutku, kamu akan terus susah, sedih, merasakan siksa kubur. Itu bumi tiap hari bicara seperti itu, cuma kita enggak dengar. Wa ta'kulu syahwat ala dhahri, kamu makan sesuatu sesuai dengan nafsumu, tanpa pandang halal atau haram, tanpa pandang dari mana kamu mendapatkan makanan itu. Yang penting wal kedual, rak ketang sandal, rak ketang aspal, rak ketang kadal diuntal. Orang Jawa bilang begitu. Pokoknya yang penting bisa mengenyangkan kita, hajar, libas. Nah itu ta'kulu syahwat, kamu suka memakan sesuai dengan keinginan nafsumu, ala dhahri, di punggungku, wa yaqulu kadudu fi batni, dan kelak saat kamu berada di dalam perutku, ulat yang akan memakanmu, set yang akan menghabisimu. Ya ibna Adam, hei manusia, hei fulan, ana baitul wahsyah, aku ini, kata bumi, baitul wahsyah, tempat gersah. Tempat apa wahsyah itu? Apa terjemahnya di situ? Wahsyah, tempat mengembara, tempat pengasingan. Dalam kubur itu asing kita, sendirian. Makanya Sayyidina Utsman itu ketika Rasul menjelaskan tentang ahwalul qiyamah, kedahsyatan hari kiamah, tentang siksa neraka, Sayyidina Utsman itu enggak nangis. Tapi ketika Rasul menjelaskan tentang siksa kubur, nangis sejadi-jadinya. Ditanya, wahai sahabat Utsman, kenapa saat Rasul jelaskan siksa neraka yang begitu luar biasa menyakitkannya, kamu enggak pernah nangis? Kedahsyatan hari kiamat yang begitu luar biasanya, kamu gak pernah nangis. Tapi ketika setiap Rasul cerita tentang siksa kubur, kok kamu nangis, kenapa? Apa jawabannya? Ya kalau di neraka banyak teman.
Di hari kiamat juga banyak teman rame-rame, dikubur aku sendirian. Aku sendirian, gak bisa bayangkan kalau aku sendirian merasakan siksa. Ini Sayyidina Utsman al-mubasysyaruna bil jannah, tergolong 10 sahabatnya Rasulullah yang diberi kabar pasti surga. Itu ketika dengar Rasul cerita dahsyatnya siksa kubur, nangis. Nah kita, siapa yang jamin masuk surga? Siapa? Enggak ada. Kadang-kadang ustadznya nyampaikan siksa kubur juga dengan cekakaan, jamaahnya juga dengan tertawa terbahak-bahak. Masya Allah, itu salah ya. Nabi Zakaria itu enggak pernah menyampaikan ceramah tentang siksa kubur, siksa neraka sebelum benar-benar di majelisnya itu tidak ada putranya Nabi Yahya. Pokoknya ada Yahya enggak, suruh ngawasi, cari. Sebab Nabi Zakaria tahu Nabi Yahya itu seorang yang hatinya sangat sensitif. Sampai suatu ketika Nabi Yahya menyamar, kumpul di majelis pakai berukut, nggak ada yang tahu kalau dia itu Yahya. Nabi Zakaria sudah berkali-kali bertanya, ada Yahya nggak? Ada Yahya nggak? Nggak ada. Beliau sampaikan dahsyatnya siksa kubur, siksa neraka. Langsung teriak pingsan. Itu kalau hati itu sensitif, hati itu lunak, hati itu layyinun. Dengar siksa, dengar dahsyatnya hari kiamat, nangis. Seakan-akan kita di sana dan kita merasakan kedahsyatan itu. Ya, jangan malah tertawa. Kubur mengatakan, ana baitul wahya, saya tempat pengasingan, ana baitul masalah, saya tempat masalah. Manusia itu ya memang sahibul masalah, makhluk yang selalu punya masalah. Jangan dikira kalau sudah mati kemudian masalah selesai. Setelah mati masalah lebih banyak. Ya, manusia itu sahibul masalah. Mulai dia hidup di dunia sampai meninggal. Makanya kalau ada orang yang menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan dia. Kalau ada orang yang menyelesaikan masalah dengan cara tanpa iman, pokoknya yang penting aku mati, setelah itu saya nggak punya masalah, remek malah setelah mati banyak masalah ya. Wa ana baitul wahdah, saya ini tempatnya sendirian. Wa ana baitul dzulma, saya tempat yang sangat gelap. Wa anal bayatul hayy baitul hayat wal aqarib, saya tempat ular dan kalajengking. Ular ini menyiksa orang-orang yang sebab dosanya saat di dunia dikubur. Nabi itu pernah ceritakan tentang hewan-hewan yang Allah perintahkan menyiksa mereka di alam kuburnya. Itu ular diceritakan. Jadi ular yang nanti akan menyiksa orang-orang di alam kuburnya itu, andekan kata Rasulullah, saking ganasnya ular itu, ular tersebut penyiksa orang-orang di kubur itu mengeluarkan kepalanya di atas bumi, mengeluarkan, lalu menyemburkan api sekali saja dari mulutnya, saking panasnya seluruh tumbuhan dan hijau-hijauan yang ada di muka bumi ini semua mati, semua kering, dan itu disemburkan di depan kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Amin Allahumma, disemburkan di depan kita. Makanya mintalah kepada Allah terus. Sebagian ulama mewajibkan, sebagian ulama mensunahkan setelah tahiyat sebelum salam minta dilindungi dari 4 perkara. Ya Allah, lindungi kami dari siksa kubur. Ya Allah, lindungi kami dari siksa neraka. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah kehidupan dan kematian. Baru yang keempat, fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min fitnatil masihid. Itu bahasa Arabnya. Itu sebagian ulama mewajibkan, sehingga banyak ulama setelah selesai sholat anak-anaknya itu ditanya, kalian tadi sudah doa minta perlindungan dari 4 perkara belum setelah tahiyat? Kok jawab belum? Ulangi. Kita biar dilindungi saat dikubur, selamat dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu aja. Kalau aslinya panjang sekali, panjang. Dengarkan saja sudah mual. Apalagi suruh ngapalkan ya. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi. Itu lengkapnya. Hafal? Baru dengar Ustaz. Nah itulah. Ya, minimal itu tadi tambah ya muqallibal qulub ya. Jadi ya Allah, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungi kami dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan dan kematian, fitnah masihid dajjal. Tambahkan sebelum salam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Mohon agar zat yang muqallibal qulub bisa membolak-balikkan hati itu sabit qalbi, menetapkan hati kita tetap pada agama Islam. Fa'murni wala tuharribni, ramekan aku, kata kubur, wala tuharribni, jangan rusak aku. Artinya kita diperintahkan meramekannya dengan amal soleh. Itu tadi nasihatnya sahabat Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zat kama raqibal bahra bila safinah. Orang masuk kubur tanpa bekal seperti orang di tengah lautan tanpa bahtera, tenggelam dia. Bekalnya apa? Amalus soleh, amal soleh. Perbanyak ketika kita sadar bahwa kita juga ahli bermaksiat, imbangi kemaksiatan kita dengan memperbanyak amal soleh. Imbangi, karena kalau kita stop berhenti total maksiat itu gak bisa. Kita manusia biasa yang tidak dijaga oleh Allah. Mungkin paling kuat 1-2 hari, setelah itu maksiat. Gak maksiat dohir, maksiat batin. Hati suka iri pada yang lain, hati sombong, hati riya dan seterusnya. Ini mauidhah atau nasihat yang kelima, nasihat Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.